Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua siswa dan siswi kelas 3 SDI Al-Falah 2 pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik masih di buku Bu Petik 3D ya, di tema 4 dan di subtema 1, dan hari ini kita belajar di pelajaran PPKN di KD 3.2. Disiapkan ya bukunya di halaman 14 sampai halaman 17. Oke, sekarang kita langsung ke intisari materi ya di halaman 14. Untuk materinya tentang kewajiban dan hak di rumah. Setiap anggota keluarga itu memiliki kewajiban dan hak, ya. Orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok dari anaknya, seperti kebutuhan makanan, kebutuhan tempat tinggal, dan juga kebutuhan pakaian. Seorang anak berhak mempunyai hak untuk mendapatkan makanan yang bergizi, kemudian tempat tinggal, dan juga pakaian yang bersih dari orang tuanya. Yang pertama, kewajiban dan hak terkait pakaian. Ya, setiap anggota keluarga itu memiliki hak untuk mengenakan pakaian yang layak, ya, pakaian yang masih bisa dipakai. Ya, terus mereka juga memiliki kewajiban dalam mengenakan pakaian, ya, seperti untuk menjaga kebersihan pakaian dengan menggunakan pakaian yang bersih, ya, dapat mencegah penularan penyakit. Setelah dicuci, ya, pakaian yang kita cuci itu disetrika, ya, agar rapi dan juga kuman-kumannya mati terkena panas. Ya, selanjutnya pakaiannya itu disimpan di dalam lemari. Kemudian yang kedua adalah kewajiban dan juga hak terkait dengan makanan. Masih di halaman 14 ya. Setiap anggota keluarga ya mempunyai hak untuk mendapatkan makanan dan wajib ya untuk menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsinya. Berikut ini beberapa cara untuk menjaga kebersihan makanan. Bisa kamu lihat ya di buku kamu di paling bawah ya. Di situ dia mencuci tangan ya dengan sabun sebelum memasak ya dan juga sebelum makan. Kemudian yang kedua itu gambarnya adalah mencuci bahan makanan sebelum diolah atau dimasak. Dan yang ketiga adalah memasak makanan dengan suhu yang tepat. Itu adalah beberapa cara untuk menjaga kebersihan makanan. Kita juga wajib untuk memperhatikan kandungan gizi makanan yang dikonsumsi ya. Sebaiknya kita mengkonsumsi makanan yang mengandung cukup serat ya dan vitamin ya yang diperoleh dari buah dan juga sayuran. Kita harus bersyukur atas makanan yang tersedia. Berdoa sebelum dan juga sesudah makan. Dan yang ketiga adalah kewajiban dan hak terkait tempat tinggal. Setiap anak itu berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ya, maksudnya yaitu tempat tinggal
yang memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga. Kewajiban terkait dengan tempat tinggal ya adalah menjaga kebersihan dan juga kenyamanan rumah. Nah, kewajiban harus dilaksanakan dengan ikhlas dan juga penuh tanggung jawab. Itu adalah kewajiban dan juga hak yang ada di rumah. Sekarang kita langsung masuk ke latihannya, masih di halaman 15. Untuk nomor 1, ya, kita bisa checklist ya. Di pernyataannya bisa jawabnya setuju ataupun tidak setuju. Kita ke yang A. Yang A itu adalah mengganti seragam sekolah setelah tiba di rumah. Jawabannya setuju ya. Silakan kamu checklist di setuju. Kemudian yang B adalah minta dibelikan pakaian baru agar dipuji oleh teman. Jawabannya tidak setuju. Silakan kamu checklist di tidak setuju. Kemudian yang C, memakai seragam sekolah ketika pergi bermain. Jawabannya adalah tidak setuju karena kalau mau bermain harus diganti seragamnya dulu ya. Kemudian yang D, menghabiskan bekal makanan yang sudah disiapkan. Jawabannya setuju, checklist. Dan yang terakhir, yang E, merapikan kamar sebelum berangkat ke sekolah. Jawabannya juga setuju. Silakan langsung kalian isi ya. Selanjutnya untuk nomor 2, kita disuruh untuk menghubungkan gambar dengan dia itu termasuk hak atau termasuk kewajiban. Oke, untuk gambar yang A itu dia termasuk hak ya, karena anak itu memiliki hak untuk dibelikan baju atau barang. Kemudian untuk yang B itu sedang membantu orang tua, berarti kewajiban. Dan yang C itu merapikan mainan ya. Jadi kalau yang A itu hak, sedangkan yang B dan C itu adalah kewajiban. Selanjutnya kita ke nomor 3 ya. Kita disuruh untuk menuliskan pernyataannya ini termasuk kewajiban atau hak ya. Oke, ke yang A. Yang A itu adalah membantu orang tua untuk membersihkan rumah. Jawabannya dia itu adalah kewajiban. Kemudian yang B, mencuci tangan sebelum makan. Yang B itu adalah kewajiban juga. Kemudian yang C, memperoleh seragam baru jika seragam lama sudah sempit. Jawabannya adalah hak ya. Dia berhak untuk memperoleh seragam baru karena seragam lamanya sudah sempit. Selanjutnya yang D, merapikan mainan setelah digunakan. Jawabannya adalah kewajiban. Ya, langsung kamu tulis. Kemudian terakhir yang E adalah mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Yang itu jawabannya adalah hak. Ya, langsung kamu
tulis di kolom yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya di nomor 4 ya, di nomor 4 itu ada 3 gambar. Kemudian kita diminta untuk memberikan tanda checklist ya pada manfaat dari perilaku ya, kegiatan yang ditunjukkan pada gambar. Oke, di sini untuk yang gambar A yang di checklist itu yang pertama di checklist ya, dipuji oleh orang tua. Kemudian yang keduanya jangan di checklist ya. Langsung yang ketiga, pakaiannya tidak kusut, dan yang keempat pakaiannya menjadi tertata rapi. Kemudian yang B, gambar yang B itu yang di checklist yang pertama ya, mencegah kuman masuk ke makanan. Kemudian yang kedua di checklist juga menjaga kesehatan. Yang ketiga jangan di checklist ya. Kemudian yang terakhir yang keempat di checklist, makanan terhindar dari lalat. Kemudian untuk gambar yang ketiga, gambar yang C, di checklist yang pertama ya, disayang oleh orang tua. Kemudian yang kedua, rumah menjadi bersih. Yang ketiganya jangan di checklist. Dan yang terakhir yang keempat, rumah nyaman dan layak untuk rumah nyaman dan layak untuk ditinggali. Ya, jadi silakan kamu lihat ya yang harus di checklist, tapi yang tidak di checklist jangan di checklist ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 5 ya, sambil diperhatikan di bukunya di halaman 17. Untuk yang A, setiap kenaikan kelas, Benny selalu minta dibelikan pakaian sekolah baru. Padahal pakaian sekolah yang lama masih layak pakai dan berfungsi dengan baik. Setujukah kamu dengan sikap Benny? Jelaskan. Nah, kira-kira jawabannya setuju atau tidak setuju? Ya, jawabannya tidak setuju. Alasannya kenapa? Ya, karena pakaian Benny yang lama itu masih layak untuk dipakai. Silakan langsung kamu tulis ya. Kemudian yang B, ya, ibu sedang memasak makanan. Ibu sedang memasak makanan bergizi. Ayu melihat ibu sedikit kerepotan. Ayu segera membantu ibu. Ayu membantu mencuci sayuran. Ya. Soal yang pertama adalah berdasarkan cerita di atas, apa sih hak yang diperoleh sama Ayu? Hak yang diperoleh Ayu adalah mendapatkan makanan yang bergizi. Kemudian yang nomor 2, apa kewajiban Ayu? Kewajiban Ayu itu adalah membantu ibu untuk mencuci sayuran. Karena kan tadi ibu terlihat kerepotan. Nah, yang terakhir, yang C, kita baca dulu ya soalnya. Benny sedang sakit, ayah dan ibu membawa Benny ke rumah sakit untuk diperiksa dokter. Soal yang pertama, apa hak yang diperoleh Benny berdasarkan cerita di atas? Hak yang diperoleh Benny adalah mendapatkan fasilitas kesehatan di rumah sakit. Jadi Benny dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa sama dokter. Dan yang nomor 2 itu, apa kewajiban yang
dilakukan oleh orang tua Beni. Kewajibannya adalah membawa Beni ke rumah sakit dan juga memberikan pengobatan yang terbaik untuk Beni. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika masih ada yang belum paham atau ketinggalan, bisa diulang kembali ya videonya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.